Kembali lagi di channel Kertas Hitam, channel yang membahas tentang kasus-kasus kriminal yang pernah terjadi, yang masih menjadi misteri, yang sudah terpecahkan, maupun yang masih dalam investigasi. Semua data yang kita sajikan dalam pembahasan kasus ini selalu kita dasarkan pada pemberitaan-pemberitaan resmi di media maupun media sosial yang sudah dirilis. Jadi tidak ada yang kita tambahin, tidak ada yang kita kurangi, dan tentunya tidak ada yang kita bumbu-bumbui untuk membesar-besarkan. Jangan lupa untuk selalu subscribe channel ini, selalu komen dan like supaya kita makin semangat untuk bikin video-video tentang kasus-kasus kriminal. Kita tayang setiap hari Senin dan Kamis, selalu kita upload video baru, jadi jangan lupa pantengin channel ini. Buat teman-teman yang pengen request untuk kasus apa yang kita bahas, bisa DM ke Instagram kita di bawah ini. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah kasus yang pernah viral pada 4 Desember 2024 lalu. Kasus ini tentang sebuah pembunuhan yang terjadi di area Kediri. Bayangkan, dini hari yang biasa di sebuah desa di kaki Gunung Kelut berubah menjadi malam yang tak terbayangkan. Sebuah keluarga ditemukan bersimbah darah. Rumahnya sunyi, 2 jenazah tergeletak di sana dan ada seorang anak kritis. Siapa yang tega melakukan ini dan apa motifnya? Mau tahu kelanjutannya? Saksikan sampai akhir video ini. Di video ini kita akan membahas tentang kronologi, motif dari pelaku, dan perjalanan panjang untuk menegakkan keadilan dari kasus yang mengguncang kota Kediri ini. Kronologi awalnya adalah kejadian terjadi pada dini hari tanggal 4 sampai 5 Desember 2024. Warga setempat dan rekan kerja mulai curiga ketika 2 guru di desa tidak masuk mengajar. Rekan kerja mereka kemudian datang ke rumah dan menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Pasangan guru yang bernama AK berumur 38 tahun dan istrinya K umur 34 tahun serta anak sulung mereka CAW umur 9 tahun ditemukan tewas. Anak kedua berinisial SPY umur 8 tahun ditemukan masih hidup namun dalam kondisi kritis dan segera dilarikan ke rumah sakit. Polisi menyatakan korban diduga mengalami kekerasan benda tumpul. Selain itu, mobil korban juga hilang dari lokasi, menandakan unsur tindak kekerasan yang disertai dengan pencurian. Kemudian, kurang dari 24 jam, aparat Polres Kediri menangkap seorang yang diduga sebagai tersangka, yaitu yang bernama Yusa Cahyo Utomo alias Yusak, yang merupakan tidak lain dan tidak bukan adalah adik kandung dari salah satu korban. Berdasarkan keterangan polisi dari hasil penyelidikan, penyebab awalnya yang dilaporkan adalah perselisihan keluarga yang terkait dengan permintaan uang. Dendam karena tak dipinjami uang yang kemudian memunculkan tindakan kekerasan yang berujung pada kecelakaan yang tragis. Anak bungsu yang tadinya kritis menjalani operasi pengangkatan pembekuan darah di kepala dan sempat dirawat dengan intensif di rumah sakit. Kisah yang menambah duka sekaligus harapan di tengah tragedi. Menurut hasil penyelidikan dari kepolisian, diketahui ada motif, yaitu penyelidikan awal menunjukkan motivasi personal. Pelaku merasa sakit hati dan dendam karena urusan utang pinjaman uang dengan keluarga korban. Polisi memandang ada unsur pencurian juga, karena pelaku datang menunggu saat dini hari dan menggunakan alat tumpul berupa palu dan lain-lain. Kemudian, proses penangkapan, tim bergerak cepat dan menangkap tersangka di wilayah Lamongan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah laporan masuk ke kepolisian, menunjukkan kerja cepat polisi setempat. Kemudian dilakukan rekonstruksi. Pada tahap selanjutnya, polisi melakukan reka ulang peristiwa untuk memperjelas urutan tindakan dari pelaku. Desa Pandan Toyo, warga yang umumnya hidup tenang di lereng Gunung Kelut, diguncang oleh peristiwa yang sangat menggemparkan. Rekan kerja korban di sekolah, tetangga, dan murid-muridnya kehilangan figur guru yang dicintai. Kasus ini membuka percakapan tentang keamanan keluarga, kesehatan mental, dan konflik ekonomi di dalam internal keluarga. Setelah proses rekonstruksi selesai dan bukti-bukti sudah kuat, kasus ini berjalan ke meja hijau
majelis hakim menyatakan Yusak terbukti melakukan pembunuhan berencana. Di persidangan jaksa menuntut hukuman mati, dan pada putusan yang dibacakan pada 13 Agustus 2025, terdakwa dijatuhi hukuman mati. Tragedi ini meninggalkan luka di dalam masyarakat, bukan hanya kehilangan nyawa, tapi trauma yang panjang, terutama pada keluarga. Di balik angka uang dan putusan, ada keluarga, murid, dan satu anak yang harus pulih. Kasus ini mengingatkan kita soal pentingnya deteksi dini gangguan hubungan keluarga, gangguan kesehatan mental, dan juga akses terhadap bantuan-bantuan sosial, dan pentingnya penegakan hukum yang cepat. Dan kasus ini memberikan kita pelajaran bahwa semua memiliki konsekuensi. Terkadang hal yang sederhana bisa memicu konflik yang berakhir dengan tragis. Akan tetapi, apakah peminjaman uang harus berakhir seperti ini? Lalu mengapa Yusak ini tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri hanya karena tidak dipinjami uang? Inilah kenapa kita harus selalu memantau kondisi kesehatan mental keluarga kita dan juga stakeholder yang lain seperti masyarakat, seperti perangkat desa dan lain-lain, seharusnya juga bisa lebih peka terhadap warganya yang kekurangan dan memerlukan bantuan sosial. Kembali lagi bahwa semuanya tidak perlu diselesaikan dengan kekerasan sampai berakhir menjadi tragis seperti ini. Karena semuanya bisa dijadikan jalan keluar apabila dibicarakan dengan pikiran yang tenang dan kepala yang dingin. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita selalu semangat untuk bikin video-video serupa. Kita tayang setiap hari Senin dan Kamis, kita upload video baru, jadi pantengin channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau pengen teman-teman request ke kita apa yang mau kita bahas tentang kasus kriminalnya, bisa request melalui DM di Instagram kita di bawah ini. Terima kasih.